Nah, setelah kita cari tahu nih tentang kenapa kita perlu yang namanya analisa kan. Sekarang kita akan masuk ke laporan yang pertama. Anaknya yang pertama nih, yaitu laporan laba rugi. Sama kayak namanya laporan laba rugi, ya di sini akan dicatat kira-kira gainnya perusahaan, keuntungannya dia dan losesnya dia. Beban-beban apa yang harus dikeluarin dulu. Jadi kalau income statement basically itu akan membahas yang namanya memperlihatkan gimana secara general perusahaan itu dalam satu periode dia itu menghasilkan berapa cost, ya kan? Costnya itu keluar berapa sih gitu kan? Dan seberapa dia juga generating the revenue atau menghasilkan yang namanya pendapatan atau yang namanya keuntungan, tapi bukan keuntungan bersih, tapi revenue. Nah, income statement ini teman-teman, itu namanya bisa kita bilang itu bottom line atau paling bawah. Kenapa? Karena dari income statement aja itu kita bisa ngeliat nih, kira-kira perusahaan itu cuan atau enggak dalam periode ini. Jadi kalau misalkan kamu bingung nih, aduh, Sel, ini asetnya gimana banget sih? Ini liabilitasnya gimana banget sih? Emang bisa nggak kita ngeliat yang satu hal gitu loh, yang maksudnya perusahaan itu gimana? Sama ya, yang seperti banyak banget yang kita tahu bahwa ketika kita membeli saham, kita membeli bisnisnya. Pertama kali yang kita lihat adalah keuntungannya atau profitnya dia itu seberapa. Laporan laba rugi dulu. Net income itu gampang banget rumusnya teman-teman. Gain dikurangi losses. Jadi pendapatan, berapa revenue dia dikurangi sama expense-nya kalian. Nah nanti akan ada satu contoh laporan laba rugi. Seperti ini contohnya. Nah contohnya ini kan banyak nih. Yang di atas ini ada ya, paling atas itu namanya adalah revenues. Turun, 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 turun. Ada yang namanya beban-beban. Nah dari sana kalian bisa ngeliat nih, kira-kira perusahaan itu mendapatkan untung itu dari mana? Mendapatkan revenue-nya dia, mendapatkan sales-nya dia itu gimana? Nanti beban-beban yang dibayarkan itu seperti apa? Sampai akhirnya keluar yang namanya profit for the period. Atau keuntungan pada periode ini. Nah, tapi kita nggak akan melihat profit for the period-nya teman-teman. Kita akan turun sedikit, kita akan melihat ke profit for the period yang kepada entitas induk. Nanti saya akan garis bawahi. Nah, ini yang nanti kita lihat sebagai yang namanya pendapatan kepada entitas induknya.